Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Siang yang berbahagia ini kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin kita. Dan hari ini kita akan bacakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abdullah bin Asy-Syikhir. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan wa an Abdullah bin Asy-Syikhir bi kasri syin wal kha al musyaddadah al mu'jamatain radhiyallahu taala anhu annahu qala ataitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra alhaakumut takatsur qala yaqulu ibnu adam mali mali wa hal laka ya ibna adam min malika illa ma akalta fa afnait aw labista fa ablait aw tasaddaqta fa amdait. Hadis ini berbicara menjelaskan kepada kita tentang hakikat mal, hakikat harta. Ya, hadis ini dari sahabat Abdullah bin Asy-Syikhir. Abdullah bin Asy-Syikhir ini sahabat yang masuk Islamnya di akhir ketika Fathu Makkah. Jadi tidak begitu banyak berinteraksi dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abdullah bin Asy-Syikhir ini juga meninggal di Basrah. Jadi artinya mukimnya di Basrah. Nah, anaknya itu putranya itu merupakan kibarut tabi'in. Jadi senior para tabi'in yang dikenal dengan alim, yang dikenal dengan abid, yaitu Muttarif bin Abdullah bin Asy-Syikhir. Nah, Abdullah bin Asy-Syikhir mengatakan bahwasanya beliau mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang membaca ayat yang berbunyi alhaakumut takatsur. Ya, bermegah-megahan atau apa? Mengumpul-ngumpulkan itu telah melalaikan kalian. Nah, kalau kita lihat ya dalam Al-Qur'an selain bermegah-megahan atau mengumpulkan apa? Memperbanyak apa saja yang bisa melalaikan. Memperbanyak apa saja, bukan hanya harta. Memperbanyak harta bisa melalaikan. Memperbanyak anak bisa melalaikan. Memperbanyak apa lagi? Memperbanyak wanita? Istri bisa melalaikan. Bahkan sebagian salaf merasa ketika dia memperbanyak jalan riwayat satu hadis, ya karena kan satu hadis itu memiliki banyak riwayat. Nah, satu salaf ketika mengumpulkan hadis ini dari jalan A, dari jalan B, dari jalan C, dari jalan D dan seterusnya, itu mereka bertanya-tanya apakah ini termasuk at-takasur dalam ayat ini yang melalaikan saya dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Jadi memperbanyak di sini bukan hanya memperbanyak harta, memperbanyak pengikut, followers, ya followers. Yang sekarang pengikutnya banyak, bisa jadi dengan memperbanyak pengikutnya itu bisa melalaikan imam yang merasa jamaahnya banyak. Nah, itu juga bisa menipu, bisa melalaikan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak lagi mengingat Allah bahwa itu adalah karunia Allah, tapi dia merasa bahwa itu adalah hasil usaha dia. Dia bisa mengumpulkan yang sebanyak itu karena kepandaian dia, karena kepintaran dia. Nah itu. Nah, dalam Al-Quran selain memperbanyak sesuatu, apa yang melalaikan? Angan-angan kosong. Ya, dalam surat Al-Hijr Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u hatta yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun." Jadi di antara yang melalaikan manusia itu adalah angan-angan yang kosong. Ya, dan seseorang itu akan tumbuh, akan semakin tua, ya. Seseorang itu akan terus tumbuh semakin tua, dan ada dua hal yang tidak akan hilang dari orang tersebut. Yaitu apa? Yang pertama adalah kerakusannya, yang kedua adalah angan-angan kosongnya, keinginannya. Jadi walaupun usianya sudah tua, keinginannya banyak dan kerakusannya masih ada. Walaupun secara kemampuan sudah berkurang, sudah kembali melemah. Orang tua itu, manusia itu dari lemah, kuat, kemudian dia akan melemah lagi. Nah, tapi ketamakan dan keinginannya itu tidak akan berkurang. Nah, jadi di antara yang akan melalaikan kita dari zikir kepada Allah itu adalah di antaranya angan-angan kosong. Kemudian juga apa? Dalam surat An-Nur Allah berfirman, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah." Yaitu perniagaan, jual beli, perdagangan, itu juga bisa melalaikan kita dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dari sholat, mendirikan sholat, dan dari menunaikan zakat. Kemudian apalagi dalam surat Al-Munafikun, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jadi banyak harta, banyak anak itu ternyata bisa melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi SAW membacakan ayat ini, alhaakumut takasur, kemudian Nabi mengatakan, menjelaskan, ya, Ibnu Adam, anak cucu Adam itu akan mengatakan mali, akan berbangga-bangga dengan hartanya. Ini hartaku, ini hartaku, hartaku seanu, sawahku seanu, ya sekian hektar, mobilku banyak, rumahku megah, berbangga-bangga dengan harta. Kemudian Nabi bertanya, wahal laka ya bena Adam min malika, tapi sebenarnya apa yang kau miliki dari harta itu? Pada hakikatnya apa yang harta yang kau miliki itu pada hakikatnya memberikan manfaat apa? Gitu. Ya. Seorang salaf mengatakan, anta limalika in amsaktahu. Jadi kamu itu milik harta kamu. Artinya kamu itu menjadi budak harta kalau kamu terus memegang harta itu, tidak disedekahkan. Fa idza anfaqtahu fal malu laka. Dan apabila engkau menginfakkan harta yang kamu miliki, maka barulah harta itu yang akan menjadi milikmu. Ini sesuai dengan yang disabdakan oleh Nabi bahwa seseorang itu kalau meninggal akan ada 3 yang mengikutinya. Yang pertama apa? Keluarganya, ahluhu. Kemudian yang kedua hartanya, maluhu. Dan yang ketiga amaluhu, amalnya. Yang 2 ini akan balik lagi, keluarganya dan hartanya akan balik lagi. Dan satu yang akan menetap bersama dia, yaitu amalnya. Jadi harta yang kita miliki yang banyak, ya, yang kita kumpulkan itu sebenarnya bukan milik kita kalau kita tidak
sedekahkan kalau kita tidak infakkan di jalan Allah. Karena apa yang akan membantu kita ketika nanti kita sudah masuk ke alam kubur? Tidak ada kecuali amal kita, dan amalan itu bisa jadi dari harta yang kita miliki. Nah, lihat Nabi SAW mengatakan, illa ma akalta fa'afnait. Jadi kata Nabi, harta itu yang kamu miliki itu 3 macam saja. Yang pertama yang kamu makan dan itu akan habis, pada akhirnya dibuang jadi kotoran. Kemudian aulabista fa'ablait, atau yang kalian gunakan baik itu pakaian atau apapun itu, yang kemudian itu semuanya akan usang, akan rusak, ya, karena segalanya ada ajalnya. Au tasaddaqta fa'amdoit, atau hartamu itu kamu sedekahkan dan kamu biarkan. Artinya hartamu itu nanti yang kamu sedekahkan itu yang justru akan menemanimu, yang akan menyelamatkanmu. Nah, sekarang harta yang banyak yang kita tinggalkan, ya, banyak orang tua yang khawatir dengan anaknya sehingga berpikir bahwa untuk menyejahterakan, untuk memakmurkan anaknya itu saya harus meninggalkan banyak harta, sehingga nanti ketika saya sudah tidak ada, anak saya punya cukup harta untuk menjalani hidup. Nah, tidak diberikan ilmunya, tidak diberikan ilmu bagaimana mencari hartanya, bagaimana menggunakan hartanya. Jadi tidak sedikit orang tua yang hartanya banyak meninggal. Setelah meninggal, anak-anaknya justru bertikai, berkelahi, bertengkar, memperebutkan warisan. Setelah dibagi, tidak lama juga habis, dijual semuanya. Kenapa? Ya karena padahal orang tuanya tidak menginginkan seperti itu. Makanya dia kumpulkan harta dengan harapan bisa seperti orang tuanya. Nah, makanya yang seperti ini tidak tepat, ya, salah. Jadi harusnya apa? Tinggalkan bagi anak kita itu ilmunya, ilmu tentang agamanya, ya, bagaimana menjalani kehidupan, kemudian ilmu bagaimana mencari hartanya dengan yang baik, jangan sampai mengambil harta yang haram, yang tidak halal. Kemudian bagaimana menggunakan hartanya, jangan sampai boros, jangan sampai digunakan bukan pada haknya. Nah, ini justru yang lebih penting, sehingga ketika anak-anak kita meninggal, walaupun kita tidak memiliki harta, tapi mereka memiliki ilmu, memiliki dasar bagaimana kita harus berinteraksi dengan harta, gitu. Nah, jadi itu yang dijelaskan oleh Nabi SAW terkait harta. Jadi ada 3. Yang pertama yang kamu makan, ya, dan itu akan habis menjadi kotoran. Kemudian yang kamu gunakan dan itu pun akan rusak, akan usang, tidak dipakai lagi. Kemudian yang ketiga yang kamu sedekahkan, dan itulah yang akan menyelamatkanmu, dan itulah sebenarnya harta yang kamu miliki, gitu. Ya, ini saja mungkin yang bisa disampaikan pada siang yang berbahagia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.